Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, serta keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Salam jumpa kembali bersama saya Ahmad Heroji, yang tentunya masih membahas tentang cara tepat dan cepat terbebas dari asam lambung, GERD, anxiety, dan juga psikosomatis. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman semua ya, karena saya sudah cukup lama vakum ya, tidak membuat video-video edukasi kembali ya, yang cukup lama ya, dari sebelum bulan puasa kemarin ya, sampai sekarang ya, seperti itu. Tapi teman-teman yang alhamdulillah ya, teman-teman yang bertanya di WA saya itu ya, saya alhamdulillah sudah saya jawab semuanya ya, satu persatu ya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung, silahkan bisa bertanya di WA saya ya. Kalau belum punya, di komen video saya yang atas itu ya, saya sisipkan ya, saya tuliskan, tinggalkan nomor WA saya di sana ya. Silahkan teman-teman bisa, kalau ingin bertanya silahkan bertanya. Tapi kalau ingin bertanya di komen ya silahkan bertanya di komen ya. Semuanya insya Allah akan saya jawab satu persatu ya, seperti itu ya. Rata-rata mereka yang bertanya di WA itu ya sedang mengalami panic attack ya teman-teman ya. Dan jam-jamnya itu ya saya tahu karena panic attack itu saya tahu jam-jamnya ya. Kalian kadang sore, kadang ya sore sekitar jam 4 ya. Terkadang pagi ya, terkadang pagi, terkadang siang. Siang itu sekitar jam jam 11-an itu ya. Terkadang juga malam jam sekitar jam hampir mau jam 9 lah ya. Itu mereka banyak bertanya di WA ya, dan kebanyakan itu ya bertanya di WA itu mereka mengalami panic attack ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan saya sebisa mungkin meluangkan waktu saya untuk membalas ya teman-teman, untuk memberikan pengarahan pengertian ya, dengan harapan supaya panic attack yang teman-teman alami itu bisa langsung teratasi, seperti itu ya teman-teman ya. Karena panic attack itu kalau tidak langsung diatasi, rasanya itu akan sangat tidak nyaman sekali ya, dan mungkin akan larinya langsung ke rumah sakit ataupun ke dokter, seperti itu ya teman-teman ya. Padahal panic attack sendiri itu kalau kitanya itu biarkan saja, itu paling lama itu 1 jam 2 jam teman-teman. Itu panic attack yang yang taraf yang sampai di atas ya, yang sampai nggak karuan seperti itu ya, itu 1 jam 2 jam itu lambat laun itu akan berkurang dengan sendirinya. Akan tetapi kalau kita sudah tahu cara penanganannya, setengah jam itu ya langsung sudah bisa berangsur-angsur kembali normal ya, seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya, agar video saya ini bisa berkembang ya, dan saya juga lebih semangat lagi dalam membuat video-video edukasi yang selanjutnya ya teman-teman ya. Silakan kalau teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar, dan kalau suka silakan teman-teman like video saya, dan kalau video saya ini bermanfaat buat teman-teman semua, silakan share ya, share ke keluarga ataupun saudara ataupun orang-orang tercinta ya, yang teman-teman sayangi, yang saat ini sedang menderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, yang saat ini sedang membutuhkan mentor ya. Silahkan teman-teman sharekan ya video saya. Semoga dengan video-video saya bisa memberikan memberikan pengertian ya, setidaknya itu membuat si penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu menjadi tahu dan paham ya akan penyakit ini itu seperti apa ya. Karena penyakit itu harus harus dicari, penyakitnya itu seperti apa ya, detailnya itu seperti apa, itu harus dicari tahu ya. Makanya dengan kita mencari tahu penyakit kita itu apa, nanti kita itu akan tahu cara penanganannya, dan akan tahu juga cara pengobatannya, seperti itu ya. Karena penyakit itu sebelum Tuhan Allah turunkan penyakit ke dunia itu sudah menurunkan terlebih dahulu obatnya teman-temannya. Nah, kenapa kok orang
menderita sakit itu sangat lama ya, mungkin karena belum ketemu obatnya dan belum tahu uh, penyakit apa sebenarnya yang diderita seperti itu ya, makanya tidak ketemu obatnya dan tidak tahu cara penanganannya, makanya penyakit itu lama. Nah, seperti begitu pun pula juga dengan asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis ini ya. Mereka kebanyakan ada yang sampai lama seperti saya dulu ya. Saya itu dulu sangat lama sekali ya. Ya karena saya tidak tahu penyakit yang saya derita itu apa, dan saya pun juga tidak tahu obatnya itu apa, seperti itu ya teman-teman ya. Makanya saya sampai dulu bolak-balik ke dokter ya, sampai wisata dokter itu banyak sekali ya, bahkan sampai saya itu USG itu sampai 2 kali karena saya itu belum yakin. Di USG itu kelihatannya normal semua teman-teman, di USG, rongsen, cek darah, semuanya itu normal, tetapi yang saya rasakan itu sangat banyak sekali. Makanya saya kurang yakin lah ya, kurang mantap seperti itu bahasanya ya. Makanya saya kembali lagi ke USG lagi yang ternyata sama saja. Saya itu ya nggak apa-apa, organ dalam tubuh saya itu ya dinyatakan normal dan sehat seperti itu, tapi yang saya rasakan itu banyak sekali, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ya, seperti itu ya teman-teman ya. Sangat tidak mengenakan sekali lah pokoknya, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Saya istilahnya saya bercerita ke orang lain pun itu tidak tahu orang lain itu yang tidak mengalami penyakit seperti saya itu ya, mereka tidak tahu. Karena apa? Kelihatannya saya itu sehat-sehat saja, baik-baik saja, tapi yang saya rasakan itu banyak sekali. Kalaupun saya mengutarakan saya merasa begini, ya mereka itu ya hanya tidak percaya lah, seperti itu ya teman-temannya. Apalagi kalau saya sedang merasa tidak enak sekali ya, saya bercerita itu mereka juga tidak percaya. Karena apa? Karena saya itu kelihatannya normal, sehat ya, tidak kelihatan orang sakit, tapi nggak karuan rasanya ya, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Makanya bagi si penderita asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis itu saran saya tidak usah bercerita ke orang lainnya, orang lain yang tidak tahu dan tidak mengalami ya, tidak usah cerita ya, karena itu hanya akan menguras energi kita ya, dan malah akan membuat kita itu semakin terasa sempoyongan, terasa nggak karuan seperti itu ya, karena energi kita itu terkuras ya. Sedangkan penyakit asam lambung itu ya, lambung kita itu sedang bermasalah ya. Intinya bermasalah itu asam lambung kita itu sedang sedang mengeluarkan banyak sekali ya, setiap hari itu selalu keluar ya. Ditambah lagi pikiran kita yang sedang terkena ya, terkenanya itu ya karena lambung kita itu yang sedang bermasalah, makanya pikiran pun ikut bermasalah ya. Karena lambung itu otak kedua bagi tubuh kita ya, itu bahasa kedokterannya seperti itu. Kalau otak kita itu sakit, pikiran kita itu sakit, maka lambung pun akan ikut sakit. Begitu pula dengan lambung, kalau lambung kita itu sakit, pikiran kita pun akan ikut sakit. Pikiran sakit itu pikiran yang bukan yang pusing ya, pusing itu pusing ya, maksudnya pas sakitnya itu sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa kedokteran seperti itu ya, karena sakitnya itu sakit fisik ya, fisiknya pikiran lah ya, psikis kita itu yang sakit, itu pikirannya itu yang sakit ya teman-temannya. Jadi selalu selalu takut, cemas, khawatir dan lain sebagainya. Istilahnya yang horor-horor, yang negatif-negatif itu berkumpul semuanya di pikiran kita. Makanya penderita asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis itu tidak bisa berpikir secara jernih ya, bahkan tidak bisa fokus, itu tidak bisa. Seringnya itu pikirannya kemana-mana ya, mungkin badannya masih ngobrol sama orang ya, tapi pikirannya gak karuan kemana-mana seperti itu ya. Saya itu dulu juga seperti itu teman-teman. Makanya saya saya bisa berbicara seperti ini ya, bisa mengungkapkan istilahnya bisa menguraikan ya seperti ini ya, karena saya itu dulu mengalaminya ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga pasti seperti itulah ya. Ya karena itu
salah satu eh, sensasinya ya teman-temannya, sensasi yang tidak kita sadari ya teman-temannya. Kita tidak bisa fokus, terus eh, pikirannya itu tidak tenang ya, tidak bisa menemukan kebahagiaan, itu tidak bisa ya, karena itu pikiran kita itu sedang sakit, psikis kita itu sedang sakit. Makanya kita itu hawanya itu lesu, dan hawanya itu ya tidak bersemangat dalam hidup ya teman-teman, gairah hidupnya itu berkurang. Makanya penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu sangat lama sembuhnya. Karena apa? Karena psikis kita itu yang terkena sakit ya, pikiran kita yang sakit, psikis kita yang sakit, sehingga badan kita itu juga juga merespon dengan lemas ya, seperti itu ya, tidak bertenaga, tidak bergairah. Akhirnya sistem imun kita itu menurun. Nah, karena sistem imun kita menurun, ditambah dengan lambung kita yang bermasalah, yang sering mengeluarkan asam lambung yang berlebihan seperti itu ya. Akhirnya membuat kekebalan tubuh kita tuh jadi, kita tuh sering rentan ya, tubuh kita tuh rentan dengan penyakit-penyakit ya, seperti itu ya. Tambah dengan sensasi yang kita rasakan setiap hari ya, itu yang membuat si penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu menjadi lama untuk sembuhnya. Dan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu ada dua ya. Kalau saya di video saya yang kemarin itu kan membahas tentang dispepsia, dispepsia organik ya. Dispepsia organik itu ya karena adanya luka di lambung ya. Dispepsia organik itu belum tentu sampai ke tahap anxiety, psikosomatis ya. Kalau itu tergantung dari individunya ya, dari orangnya ya. Kalau orangnya itu tidak mempunyai kecemasan yang berlebihan ya, maka akan cepat teratasi ya. Tapi kalau dispepsia yang sampai ke fungsional itu berbeda lagi ya. Dispepsia fungsional itu tidak ada luka, tidak ada istilahnya organ tubuh kita tuh normal ya. Akan tetapi kita itu merasakan banyak hal yang tidak enak di tubuh kita yang kita rasakannya. Itu dispepsia fungsional. Nah, di dispepsia fungsional itu bisa kebanyakan ya. Dispepsia fungsional itu diakibatkan karena tekanan batin ya, tekanan pikiran ya, tekanan mental kita yang dalam keseharian kita setiap hari ya, aktivitas kita itu yang menyebabkan kita tuh menderita penyakit yang namanya dispepsia fungsional. Penyakitnya sama ya, hampir sama seperti dispepsia organik, itu hampir sama ya. Akan tetapi kalau dispepsia fungsional itu kalau diobati itu tidak bisa ya, karena dispepsia fungsional itu fungsinya yang bermasalah ya. Jadi tidak bisa dengan obat-obatan ya. Beda dengan dispepsia organik ya. Kalau dispepsia organik itu 70% itu ya karena obat-obatan, dan selebihnya diri kita sendiri ya. Dengan keyakinan kita untuk sembuh, maka akan sembuh ya, seperti itu ya. Insya Allah ya akan sembuh. Tapi kalau dispepsia fungsional itu 80% itu ya dari diri kita sendiri ya. Selebihnya entah itu mau herbal-herbalan atau obat-obatan, itu ya itu hanya sifatnya hanya mendukung ya. Akan tetapi sebenarnya dispepsia fungsional itu ya karena diri kita sendiri yang melemah ya, sistem kita itu yang melemah ya, batin kita yang melemah, mental kita yang melemah, psikis kita yang melemah, yang mengakibatkan lambung kita itu jadi bermasalah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ya di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari teman-teman ya yang di WA itu ya. Ada yang bertanya, "Bang, kenapa saya mudah lapar, Bang? Kalau tidak langsung diisi ya, kalau tidak langsung makan itu ya, nanti kepala itu akan terasa kelingan, sempoyongan, terus matanya terasa buram, badan terasa tidak enak, dan kemudian kaki terasa lemas, bergemetar," seperti itu ya. Dan juga BAB-nya itu tidak lancar.
BAB itu sampai berhari-hari itu tidak bisa BAB. Kalaupun BAB itu keluar sedikit, itu pun lembek. Itu kenapa ya bang seperti itu? Nah, itu tuh karena fungsi lambungnya itu sedang bermasalah ya teman-teman ya. Kenapa kita mudah lapar? Ya karena si penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu lambungnya itu sedang mengeluarkan yang namanya asam lambung itu banyak sekali ya teman-teman ya. Ya karena ditambah lagi dengan pikiran kita ya, pikiran kita yang selalu tertekan ya, tertekan tekanan batin ya, entah itu dari keseharian kita, entah itu dari istri kita, suami kita, ataupun dari hal-hal yang lainnya, dari keseharian kita, itu yang selalu menekan pikiran kita ya, batin kita ataupun apa, itu yang membuat asam lambung itu semakin banyak. Dan maka kenapa sering lapar itu ya karena setiap makanan yang masuk ke dalam lambung itu karena saking banyaknya asam lambung itu akhirnya makanan itu habis tidak bersisa. Karena zat asam lambung itu sangat sangat tajam ya, seperti itu ya teman-teman ya. Bisa melunakkan segalanya ya. Segala makanan itu bisa dilunakkan, bisa dicerna itu ya karena zat asam lambung ya. Zat asam lambungnya karena tidak normal ya, karena berlebihan, akhirnya makanan itu diurai itu sampai tidak bersisa. Makanya si penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu, terutama yang dispepsia fungsional lah, ataupun dispepsia organik ya, itu kenapa mudah lapar itu ya karena seperti itu. Kalau dispepsia organik itu terasanya perih ya, buat makan perih, buat itu perih, itu dispepsia organik ya. Itu beda lagi dengan dispepsia fungsional ya. Kalau dispepsia fungsional itu buat makan itu ya nyaman-nyaman saja ya, tapi sering mudah lapar seperti itu ya teman-teman ya, seperti itu. Zat asam lambung di dalam lambung kita itu sangat banyak sekali. Akhirnya vitamin-vitamin yang dari makanan yang kita makan itu akhirnya tidak tercerna dengan baik di dalam lambung kita, dan tidak bisa diserap oleh tubuh kita karena sudah habis di dalam lambung kita, karena zat asam lambung kita itu yang banyak sekali, yang terus meningkat, sering meningkat ya, seperti itu ya. Nah itu diakibatkan dengan adanya tekanan yang dalam keseharian kita ya teman-teman ya. Tekanan batin, tekanan mental ya, seperti itu ya, tekanan pikiran karena kesibukan kita, karena pekerjaan kita, seperti itu teman-teman. Itu awal faktor utama ya, faktor utama terjadinya dispepsia fungsional itu seperti itu ya teman-teman ya, karena tekanan batin, tekanan mental, tekanan pikiran juga ya, seperti itu ya, yang mengakibatkan lambung kita itu menjadi terganggu ya. Karena ketika kita itu tertekan ya, batin kita tertekan ataupun mental kita tertekan ya, itu akan mengeluarkan zat yang namanya asam lambung, itu akan keluar sangat banyak ya. Istilahnya gini, kalau kita kaget itu rasa nyer seperti itu ya, itu zat asam lambung itu dengan otomatis itu akan keluar ya, akan muncrat seperti itu ya teman-teman ya, muncrat itu akan banyak. Itu yang akan menyebabkan perut kita itu terasa tidak enak, terasa pegang, nggak karuan ya, seperti itu ya. Dibuat kerok tapi masih tetap aja nggak enaknya kan ya, karena seperti itu. Tapi kalau kita bisa sendawa ataupun kita bisa buang angin ya, seperti itu ya, akan mengurangi sedikit lah ya dari rasa mungkin kembung atau mual di perut, itu akan sedikit berkurang kalau kita bisa sendawa ataupun buang angin seperti itu ya. Nah itu karena zat asam lambung di dalam lambung kita itu yang selalu aktivitasnya itu banyak ya. Nah, itu yang menyebabkan kita itu mudah lapar, terus BAB kita tidak lancar. Makan kita banyak tapi BAB kita itu semakin menurun ya, BAB kita itu turun drastis, itu ya karena seperti itu. Makanan yang kita makan itu tidak menghasilkan nutrisi yang bisa diserap oleh tubuh.
akan tetapi habis di dalam lambung oleh zat asam lambung yang berlebihan di dalam lambung kita ya, karena kita itu pikiran kita tuh yang selalu tertekan, mental kita ya itu yang selalu tertekan seperti itu ya. Nah, cara untuk mengobatinya itu ya kita itu harus rileks ya teman-teman ya, harus rileks, harus mengikhlaskan segalanya seperti itu ya. Nanti dengan sendirinya asam lambung itu akan akan berkurang ya teman-teman ya. Nah, kita mudah lapar, terus juga BAB kita tidak lancar itu ya karena penyebabnya itu ya karena itu ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut, dan nggak usah mikir yang macam-macam lah ya teman-teman ya. Nggak usah kita uh, berpikiran yang halu ataupun yang bagaimana, itu tidak usah. Itu semua sudah wajar teman-teman ya. Wajar bagi si penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu sudah wajar. Atau bahasanya itu dispepsia. Orang yang terkena penyakit dispepsia itu ya mengalami hal semacam itu sudah lumrah, sudah wajar ya, karena itu sensasinya itu seperti itu teman-teman ya. Hampir semua penderita dispepsia ataupun asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu ya seperti itu, mengalami hal yang seperti itu sudah wajar ya. Mudah lapar, BAB tidak lancar, bahkan mungkin buang angin pun itu susah. Itu saya juga dulu seperti itu ya. Nah, itu jangan pernah beranggapan yang macam-macam ya teman-teman ya. Itu hanya akan menimbulkan membuat asam lambung kita itu semakin muncrat seperti itu ya. Jadi nggak usah berpikiran yang negatif lah ya teman-teman, nggak usah ya, dianggap biasa aja. Kalau sudah tahu, sudah lihat video ataupun edukasi tentang penyakit seperti ini ya, berarti kan teman-teman sudah tahu ya, sudah dianggap wajar saja, dianggap biasa saja seperti itu ya. Jangan dianggap yang macam-macam seperti itu ya, dan nggak usah untuk sedikit-sedikit beralih lari ke dokter, sedikit-sedikit lari ke sana. Itu hanya akan membuang-buang uang teman-teman saja ya. Kasihan lah ya, kasihan bagi si penderita itu asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu kasihan. Saya juga dulu mengalami seperti itu teman-teman ya. Saya bolak-balik, bahkan obat itu belum habis teman-teman. Saya pergi ke dokter ya, karena saya dulu belum tahu ya, karena kalau saya terkena mungkin sensasi ya, saya tidak enak rasanya, saya berlari ke dokter, dan saya minum. Selang 1 hari saya ke dokter lagi, dokter beda, karena saya mikirnya kan di sana nggak cocok, berarti saya pindah ke dokter yang lain, dikasih obat, saya pulang. 2 hari kemudian saya nggak enak lagi, saya lari ke dokter lagi, ke dokter yang beda lagi, seperti itu terus. Itu hanya akan menguras kantong kita ya teman-teman ya. Padahal kalau kita tidak diobati pun ya ya mungkin obat-obat biasa lah ya. Kalau obat itu, kalau obat lambung itu yang seringnya itu ya semacam omeprazol, lansoprazol, itu untuk menekan menekan asam lambung kita supaya tidak terus keluar banyak ya, seperti itu ya teman-teman. Itu fungsi dari obatnya seperti itu ya. itu juga cukup minum itu juga bagus teman-teman ya. Tapi ya kalau lebih baiknya itu ya dengan mandiri kita sendiri ya, karena kita sudah tahu penyakit ini itu seperti apa ya, kita harus menyadari, oh saya seperti ini tuh karena sensasi, seperti itu aja teman-teman ya. Jadi nggak usah berpikiran yang macam-macam ya, seperti itu ya teman-teman ya. Saya kira cukup sekian dulu video kali ini dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan saya doakan semoga teman-teman yang saat ini sedang menderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, atau bisa dikatakan juga dengan dispepsia ya, baik itu organik, baik itu fungsional, semoga cepat-cepat membaik, cepat-cepat sembuh ya, seperti sedia kala bisa beraktivitas seperti sedia kala, bisa bekerja, bisa untuk mencari nafkah kembali ya, karena nafkah itu kewajiban ya, seperti itu ya teman-teman ya. Saya doakan dan saya terus dukung, terus beri motivasi ya, beri semangat buat teman-teman semua supaya bisa cepat sembuh, cepat pulih kembali ya.
Sekian dulu video kali ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.